Baik, untuk membahas mengenai peluang tim nasional Indonesia di pertandingan nanti malam saat menghadapi Australia, sudah bergabung bersama kami jurnalis senior yang juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Indra. Baik Bung Joy, saya ingin tanya dulu mulai dari modal pertandingan terakhir ya. Kalau Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Arab Saudi dan sementara Australia kandas di tangan Bahrain di rumahnya sendiri di Australia begitu. Bagaimana ini bisa menjadi sejauh mana ini bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi Indonesia untuk mencuri poin penuh malam ini di GBK? Tentu modal yang luar biasa ya Indra, karena awalnya kan melawan Arab Saudi di Jeddah, banyak orang termasuk saya pikir waduh ini berat banget nih lawan Arab gitu di Jeddah kan, ternyata bisa ambil 1 poin. Bahkan saya nulis status di sosial media saya, kalau Indonesia bermain seperti konsisten seperti di babak pertama dengan dominasi yang sangat baik, disiplin sangat tinggi, pertahanan sangat bagus, ya counter attack juga luar biasa. Bahkan saya katakan waktu itu Indonesia lolos nih ke Piala Dunia kalau mainnya gini terus gitu loh. Tapi kan problemnya konsistensi ini yang belum terlihat. Paling tidak kalau lawan Arab Saudi ya di babak kedua Indonesia rada keteter juga gitu loh. Tapi overall 1 poin dari Jeddah kemudian akan membuat sudah membuat pemain-pemain Indonesia ini confidence-nya tinggi sekali. Bahkan saya cukup khawatir jangan terlalu overconfidence, jangan terlalu kepercayaan dirinya jangan terlalu berlebihan, karena itu biasanya akan menjadi bumerang gitu loh. Tapi memang secara permainan saya melihat peningkatannya luar biasa. Bahkan di U23 dan senior ini peningkatannya menurut saya yang paling signifikan lah sejauh ini. Ya, faktor tidak konsisten yang Anda maksud tadi seperti apa kira-kira Bung Joy? Anda kan tadi menjelaskan jika gaya permainannya seperti saat menghadapi Arab Saudi, yang tadi detailnya Anda paparkan tadi, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mencuri poin penuh 3 poin malam ini di GBK. Tapi kadang tidak konsisten. Kira-kira faktor tidak konsisten yang Anda maksud tadi kira-kira apa supaya ini menjadi evaluasi bersama? Ya, yang ketika memasuki babak kedua, terutama setelah menit ke-60 kan memang determinasinya sudah mulai berkurang ya. Bahkan pemain-pemain yang saya bilang pemain diaspora yang tampil beringas dan lugas sekali di babak pertama sudah mulai turun semua penampilannya, ya mungkin faktor fisik. Tapi memang penyakit dalam tanda kutip bahwa Indonesia itu kurang bisa tampil konsisten setelah menit ke-60 itu masih terlihat gitu loh. Apalagi pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi. Lalu terjadilah pergantian pemain, kan ada 5 pemain yang diganti gitu loh. Nah, setelah pemain diganti itu determinasi makin berkurang meskipun pertahanan masih solid ya. Tetapi untuk menyerang dengan frontal dengan ancaman-ancaman yang sangat sangat bergetar gitu ya, itu tidak terlihat lagi gitu loh. Itu yang saya bilang tidak konsisten, karena di babak pertama Indonesia bertahan bagus, determinasi bagus, challenge di sektor tengah juga bagus sekali, mengancam gawang Arab Saudi berkali-kali. Itu sama sekali tidak kelihatan setelah menit ke-60 ke atas. Nah, ini yang saya bilang tidak konsisten. Kalau konsistensi itu bisa dijaga, tentu saja harus ada peningkatan. Yang pertama adalah di level kedua, di pemain-pemain cadangan itu mutunya harus naik juga, levelnya harus naik juga, supaya ketika mereka diganti atau masuk menggantikan pemain starting 11 tidak turun penampilan Indonesia. Itu yang ketika kemarin berevaluasi dengan Pak Sumarji, manajer timnas, saya juga katakan hal tersebut, dan Pak Sumarji mengakui memang ada inkonsistensi terutama di babak kedua. Dan dia berjanji bahwa Sintayong akan bekerja keras untuk meningkatkan performa, terutama setelah menit ke-60. Ini yang saya tunggu nih, penampilan di menit ke-60 ke atas. Ya, apresiasi satu hal tersendiri ya. Kita juga menikmati bagaimana timnas kita sekarang bertanding ya. Tapi yang paling penting agar konsisten tadi terjaga, makanya kita perlu evaluasi. Saya ingin tertarik dengan hal ini, Bung Joy. Tadi Anda bilang soal mungkin faktor fisik, menit 60 ke atas permainan sudah berbeda. Kemungkinan itu adalah soal fisik. Nah, tadi ada 2 hal. Yang pertama, kalau kita lihat itu biasanya evaluasi dulu saat banyak pemain-pemain Indonesia seperti itu, tetapi ketika sekarang ada pemain diaspora dengan mungkin fisik yang tadi diharapkan justru punya keunggulan begitu ya, tapi ternyata masih kurang lebih sama. Lalu yang kedua, ada soal tentang
mungkinkah ada gap antara starting 11 dengan pemain substitutnya? Apakah terlalu jauh gapnya? Iya, tentu saja ada gap ya, dan saya melihat starting 11 ketika melawan Arab Saudi itu sudah yang terbaik. Bahkan menurut saya ini sekarang kalau Justin Hubner bisa main, Indonesia ini punya pemain dengan kapasitas yang di atas rata-rata, itu jauh di atas pemain-pemain yang level kedua atau pemain yang dicadangkan kemarin di pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi memang ada gap yang cukup besar untuk membuat penampilan Indonesia ini paling tidak 2 kali 45 menit itu konsisten. Nah, ini yang harus di strategi apa yang akan dilakukan oleh Sintayong, saya masih menunggu dengan sangat penasaran, karena itu yang akan mempengaruhi keberlangsungan Indonesia di putaran ketiga ini, apakah akan terus menjadi kuda hitam ataukah hanya berhenti menjadi harapan saja. Karena kan menyiapkan tim nasional ini sangat tidak mudah gitu loh. Setelah pertandingan ini masih ada pertandingan yang akan berjalan sebulan lagi. Sementara mengumpulkan pemain tim nasional ini sangat kesulitan, karena kan hampir sebagian besar pemain diaspora terutama bermain di Eropa. Sementara ada pemain-pemain yang di-breeding di dalam negeri juga bermainnya di luar Indonesia. Itu yang menjadi tantangan terbesar saya kira ya buat Sintayong, karena untuk menaikkan level pemain ini memang sangat tidak mudah, saya paham itu gitu loh. Tapi tuntutan saya terutama pada Sintayong, karena dia adalah pelatih kelas dunia, harusnya sih punya formula yang cukup canggih ya untuk membuat katakanlah Marcelino Ferdinand atau barisan depan. Ya ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka, itu levelnya bisa sama dengan Rafael Struijk, dengan Orat Mangun, dengan siapapun yang punya latar belakang berbeda. Memang kita harus akui bahwa pemain-pemain yang di-breeding di Eropa, terutama di Belanda, itu kan punya basic bermain sepak bola dan physical fitness-nya kan berbeda. Ini yang menurut saya harus dipecahkan oleh Sintayong. Kalau gap di lini belakang gimana antara starting 11 dengan pemain penggantinya? Saya kira di lini belakang gapnya tidak terlalu jauh ya. Bahkan seperti tadi saya bilang, kalau Justin Hubner bisa bermain, dan dia sudah bisa bermain, itu full di belakang itu sebetulnya temboknya sangat kokoh. Katakanlah Sandy Walsh diganti atau Sandy Walsh bergeser, masih ada Justin Hubner. Katakanlah Nathan digeser juga ke belakang, dia sangat tangguh juga di belakang. Dia bisa bermain bahkan di dua posisi, di sektor kiri bisa di lini belakang, bisa di sektor kiri di lini tengah gitu loh. Jadi sektor tengah dan belakang menurut saya so far yang terbaik sekarang. Bahkan kalau dibandingkan dengan katakanlah dengan tim seperti Australia atau Arab Saudi, Indonesia di atas levelnya ya. Kalau dengan Jepang mungkin ya rada rame lah, Jepang mungkin sedikit di atas. Tapi dibandingkan dengan China atau Bahrain, Indonesia menurut saya jauh leading di lini belakang dan lini tengah. Oke, lini belakang kita kuat sekali ya, itu artinya poinnya secara sederhana seperti itu ya, Bung Joy. Oke, Bung Joy, kalau sekarang kita lihat tentang, tadi kita bahas soal fisik ya, apakah mungkin strateginya begitu, Indonesia kali ini harus mencuri gol cepat di menit awal sebelum nanti permainan bahkan menitnya mungkin sudah di babak kedua atau di menit 60 ke atas begitu? Ya, ini yang sebetulnya saya lihat Sintayong itu maunya memang begitu, karena formasi yang dia terapkan 3-5-2 atau 3-4-2-1 itu memang strategi yang sangat-sangat ofensif, jauh lebih ofensif daripada 4-3-3 misalnya. Tapi itu membutuhkan ketangguhan fisik yang luar biasa. Oleh sebab itu, bermain dengan cara Sintayong, tuntutan fisiknya sangat tinggi. Ini yang kemungkinan besar menurut saya belum bisa diadopsi oleh keseluruhan pemain, sehingga kalau kita lihat memang katakanlah ketika melawan Arab Saudi, Indonesia kan luar biasa. Arab Saudi itu kebingungan di babak pertama, nggak bisa masuk ke perimeter pertahanan Indonesia, di lini tengah di intercept. Sementara Indonesia lini tengahnya begitu kuat, langsung bisa masuk ke wilayah pertahanan Arab Saudi. Nah itu harusnya bisa menjadi gol lebih dari satu. Kalau bisa menjadi gol lebih dari satu, kemungkinan untuk dikejar agak sulit. Nah ini saya kira yang akan diterapkan Sintayong juga nih nanti melawan Australia. Karena kalau dengan intensitas sangat tinggi bermain dengan cara Sintayong, saya melihat ketika bermain melawan Arab Saudi nggak dapet.
ritmenya, terutama setelah menit ke-60 tadi gitu. Jadi memang harus melakukan gol cepat, kalau bisa jangan 1, 2 gitu loh, kalau bisa 3, sehingga Agar katakanlah aman ya. menit ke-60 ada kita kebobolan, masih ada tabungan 2 gol. Ini yang harusnya sih bisa dipahami ya, itu kan Oke. umum sekali gitu loh. Tapi memang harus melakukan gol cepat karena Australia juga menurut saya fisiknya luar biasa tangguh. Kalau Anda melihat strategi Australia kira-kira setelah mengevaluasi permainan timnas kita begitu ya, apakah kira-kira justru Australia akan memainkan pace lambat di awal-awal pertandingan? Saya kira tidak, karena mereka kalah melawan Bahrain di pertandingan pertama mereka. Mereka akan gaspol juga dari awal, dan kalau permainan terbuka menurut saya lebih menguntungkan Indonesia. Karena satu, dukungan penonton yang bergemuruh. Yang kedua, Indonesia jauh lebih confidence bermain di GBK. Yang ketiga, memang kalau bermain terbuka, pemain-pemain lini tengah akan menguasai lapangan. Karena Indonesia akan selalu punya 6 atau 7 pemain di lini tengah. Mungkin menyisakan Orat Mangun atau Strike di depan. Tetapi memang keunggulan di lini tengah itu harus diantisipasi oleh Australia, karena mereka juga bermain dengan 4-2-3-1. Ini pola yang hampir sama, tapi di belakang mereka dengan 4 back, dengan 2 center back dan 2 wing back. Ini yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain sayap Indonesia ya, terutama kalau kita bicara pemain seperti Verdong atau Witan Sulaiman yang ada di sisi kiri dan kanan. Ini yang barangkali titik kemenangan Indonesia atau titik permainan Indonesia akan ada di 2 pemain sayap itu, karena pemain Australia akan bermain dengan 4 back yang berdiri sejajar flat. Ini yang mungkin akan dieksploitasi habis-habisan di babak pertama. Disebutkan ada sekitar 3 atau 4 pemain Australia yang dikenal dengan keahliannya dalam bola-bola udara. Artinya bola mati harus menjadi concern bagi timnas Indonesia agar tidak kecolongan saat misalnya free kick atau corner. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, memang kalau crossing dari bola hidup, saya kira Jai masternya ya untuk dapat bola ya, karena dia sangat berpengalaman di sana. Kemarin lawan Arab Saudi juga tidak ada satupun peluang Arab Saudi didapatkan dari crossing bola hidup. Nah, persoalannya kalau dari bola mati atau dari set pieces ini yang karena set pieces kan keuntungannya didapatkan oleh penendang, sehingga kemudian ini harus diantisipasi oleh lini belakang. Tapi dengan adanya Martin Paes di belakang, di bawah Mistar, saya kira juga kekhawatirannya agak sedikit berkurang, meskipun tetap harus ekstra hati-hati terhadap set piece. Ini yang menjadi keunggulan juga dari Australia, dan postur mereka juga kan rata-rata memang tinggi ya. Betul. Untungnya juga pemain-pemain Indonesia yang berada di luar negeri juga posturnya bagus-bagus, sehingga kemudian kalau full body contact itu kemungkinan juga draw lah, imbang gitu. Tapi memang tetap harus hati-hati pada set pieces. Bung Joy, pertanyaan terakhir sebagai penutup singkat saja. Boleh tidak kita bernostalgia di 30 Agustus 1981 saat itu ternyata Indonesia pernah mengalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia juga. Apa ini kejauhan kira-kira? Ya, agak kejauhan, tapi tetap itu menjadi modal ya, karena kan secara moral Indonesia pernah mengalahkan Australia gitu kan. Bagaimanapun itu walaupun jauh ya, tetap saja bahwa bisalah kan Australia bisa dikalahkan, walaupun waktu itu Australia sepak bolanya belum semaju sekarang. Tapi Indonesia kan progresnya juga banyak gitu loh. Jadi nggak perlu takut lah. Tapi nostalgia itu perlu lah. Kadang-kadang kan juga kita punya dorongan moral ya dari apa yang terjadi di masa lalu, meskipun udah terlalu jauh dan sulit untuk diulang nostalgia itu gitu loh. Kecuali sekarang menang lagi ya. Kalau menang semoga lagi terulang ya nostalgia itu malam ini ya. Semoga terulang nostalgia malam ini dan kita berhasil membentuk Australia. Lagi. Baik, sehingga memudahkan kita untuk maju di 2 besar di grup C ini tentu saja, dan Indonesia otomatis bisa nanti mendapatkan tiket ya Piala Dunia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.